pagi hari yang berbahagia ini mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan dalam materi pertemuan ke-13 ini kita akan mengkaji dan mendiskusikan terkait dengan manajemen modal kerja dan pembiayaan modal kerja jangka pendek ya. Oke, ini menarik sekali pembahasan kali ini karena kita mengkaji dari sisi permodalan dan dari sisi pembiayaannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas di mana di akhir pertemuan ke-13 ini diharapkan sekali kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat menguasai, menjelaskan dan memahami tentang pengantar manajemen modal kerja, kemudian komponen siklus kas, pro kontra kebijakan penyediaan dana jangka pendek, menyusun anggaran kas, dan berbagai pilihan sumber dana jangka pendek. Kas bersih harian 2000 ya, kemudian biaya modal 10% per tahun, dan biaya transaksi pembelian dan penjualan surat berharga sebesar 100.000. Kemudian suatu tahun disepakati adalah 365 hari dan biaya modal per hari adalah 0,1 dibagi 365 sama dengan 0,000274. Kemudian kita implementasikan ke dalam rumus ini. Z sama dengan 3B varian kuadrat, kemudian 4 kali I dipangkat 1/3. H sama dengan 3 per Z, kemudian C sama dengan 4Z dipangkatkan 3. Ini persamaan dari De Moivre model ya. Kemudian Z batas bawah yang akan dicari, B biaya transaksi tetap atau pembelian atau penjualan, kemudian H batas atas varian aliran kas bersih harian, kemudian C rata-rata saldo kas. Nah, dari ini kita implementasikan di mana 4000 ini ya berasal dari standar deviasi yang hariannya, di mana rumus varian itu sama dengan standar deviasi di pangkat 2 sehingga kita peroleh nilai 4 juta ini ya. Kemudian 4 dikali I nya tadi 0,00274 kita pangkat 1/3. Nah, maka diperoleh nilai Z sama dengan 103 dikali 0,71. Sedangkan nilai H sama dengan H ini adalah batas atas 103,071 dikali 3 sama dengan 309.213. Nah, ini batas atas. Kemudian C 4 dikali 103 071 4 dikali Z ini, kemudian dibagi 3 sehingga kita peroleh 137.428 rupiah. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya penggunaan rumus ini kita akan mengetahui seberapa tinggi ya nilai Z ya, terus batas bawah, kemudian seberapa tinggi juga batas atas yang kita jaga ketika mau melewati batas atas itu. Kita bisa ya membeli saham. Itu juga sebaliknya, setelah melewati batas bawah kita juga menjual investasi atau instrumen saham atau obligasi yang dimiliki oleh perusahaan itu gitu. Kemudian di sini kita lihat bahwa anggaran kas. Berbicara tentang anggaran kas adalah proyeksi yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Tujuan anggaran kas ini tidak lain adalah untuk mengendalikan kas perusahaan. Kemudian kita lihat di slide berikutnya bahwa manfaat penyusunan budget kas atau anggaran kas itu dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Kemudian mengetahui surplus atau defisit kas dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Kemudian sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan, alat untuk mengkoordinasi kegiatan perusahaan. Jadi betapa pentingnya ya kita menganggar kas itu dilihat dari lebih kurang 5 atau lebih aspek ini ya, yang tentu kita menentukan kebijakan manajemen kas ini menjadi bagian yang harus dikontrol secara ketat agar rencana operasi perusahaan itu bisa berjalan dengan maksimal ya. Dalam hal ini adalah
rencana pendanaan itu, kemudian rencana investasi maupun rencana dividen dari perusahaan itu. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya anggaran kas yang optimal, tentu perusahaan akan mendapatkan kepercayaan atau value dari stakeholder maupun shareholder maupun debt holdernya atau kreditornya. Contoh perhitungannya adalah di laporan laba rugi. Nah, tadi tabel ini ada HPP, kemudian sampai kepada laba bersih setelah pajak gitu ya. Kemudian dari sisi neraca ada aktiva dan ada pasiva dengan masing-masing total adalah 3 juta dan 3 juta di sisi kanan dan di sisi kirinya. Sehingga dari rumus ini kita coba lihat perhitungan modal kerjanya. Berikutnya di sini untuk menentukan kebutuhan modal kerja kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama adalah metode persentase penjualan, di mana kebutuhan modal kerja sama dengan aktiva lancar KT dibagi penjualan T dikali penjualan T ditambah 1. Kemudian metode perputaran aset, ada kebutuhan modal kerja kemudian sama dengan kas ditambah utang dagang tambah persediaan dikurangi utang dagang ditambah utang wesel. Metode keterikatan dana, ada kebutuhan modal kerja, jadi ada pengeluaran kas rata-rata dikali periode terikatnya modal kerja. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa di soal di atas di slide nomor 63 kita rencanakan di tahun depan perusahaan berusaha meningkatkan penjualan sebesar 18 juta. Berapa modal kerja yang dibutuhkan untuk tahun depan? Adalah kebutuhan modal kerja dari neracanya kita lihat 200.000 ditambah 300 ditambah 500.000 ini adalah persediaan. Ini kemudian ini ya 500.000 itu persediaan, kemudian kita bagi 15 juta salesnya, kemudian dikali 18 juta adalah rencana penjualannya, sementara kebutuhan modal kerja yang didapatkan adalah 1.200.000 gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa metode perputaran aset, menghitung kebutuhan modal kerja di masa depan dengan metode ini terdiri 2 langkah. Hitunglah tingkat perputaran masing-masing komponen di rumus modal kerja, kemudian dengan menggunakan angka tingkat perputaran di langkah 1 tadi, hitung balik kelima komponen tersebut ke bentuk asalnya, namun kali ini menggunakan tingkat penjualan tahun depan misalnya 18 juta seperti di contoh metode sebelumnya. Kemudian kita lihat di perputaran aset, perputaran kas, penjualan dibagi kas yaitu 15 juta dibagi 200.000 sama dengan 17 kali ya perputarannya. Kemudian perputaran di piutang, penjualan dibagi piutang ya 15 juta dibagi 300 artinya 50 kali. Kemudian perputaran di persediaan, penjualan dibagi persediaan 15 juta dibagi 500.000 30 kali. Kemudian perputaran di utang dagang, penjualan dibagi utang dagang 15 juta dibagi 100.000 sama dengan 150 kali. Kemudian perputaran di utang wesel, utang penjualan penjualan dibagi utang wesel 15 juta dibagi 300.000 sama dengan 30 kali. Nah, dari hasil ini kita coba kaitkan dengan langkah kedua di mana kita mentargetkan penjualan itu sebesar 18 juta di tahun depan. Nah, di mana kas target penjualan dibagi perputaran kas ya 18 juta dibagi 75 artinya 240.000 kasnya yang harus dibutuhkan ya. Kemudian piutangnya target penjualan dibagi perputaran piutang 18 juta dibagi 50 sama dengan 360 ya perkiraan piutangnya. Kemudian perkiraan persediaannya adalah target penjualan dibagi perputaran persediaan 18 juta dibagi 30 sama dengan 600.000 ya. Kemudian hutang dagang, target penjualan dibagi perputaran utang dagang 18 juta dibagi 150.000 sama dengan 120.000. Utang wesel, target penjualan dibagi perputaran utang wesel sama dengan 18.000 dibagi 50.000 sama dengan 360.000. Jadi ketika semua ditotalin, kita akan mendapatkan kebutuhan modal kerja adalah 720.000 ya. Jadi ini kasnya ditambah piutang ditambah persediaan, kemudian dikurangi utang dagang ditambah utang wesel sama dengan 720.000. Itu kebutuhan modal kerja untuk target penjualan 18 juta di tahun depan. Kemudian kita lihat lagi teman-teman di slide berikutnya beberapa aspek pada kebijakan keuangan jangka pendek.
Ada dua elemen dari kebijakan diadopsi oleh perusahaan untuk keuangan jangka pendek. Pertama, ukuran investasi perusahaan pada aktiva lancar biasanya diukur relatif terhadap total pendapatan operasi perusahaan, fleksibilitasnya, dan bagaimana membatasinya. Kemudian alternatif kebijakan pendanaan untuk aktiva lancar biasanya diukur sebagai proporsi dari hutang jangka pendek terhadap hutang jangka panjang, juga melihat dari sisi fleksibilitas dan bagaimana membatasi hutang jangka pendek tersebut agar tidak mengganggu likuiditas dari perusahaan tersebut. Berbicara tentang ukuran investasi pada aktiva lancar, kebijakan keuangan jangka pendek yang fleksibel akan mempertahankan rasio yang tinggi dari aktiva lancar terhadap penjualannya, menjaga saldo kas yang besar dan investasi pada surat berharga, investasi yang besar pada persediaan kredit terms yang liberal. Kredit terms ini contohnya 1/10 N/30 tadi ya. Jika pembayaran dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 akan diberikan diskon, sementara jangka waktunya adalah 30%. Kemudian kebijakan keuangan jangka pendek yang membatasi akan menjaga rasio yang rendah dari aktiva lancar terhadap penjualan, menjaga saldo kas rendah, tidak ada investasi pada surat berharga, membuat investasinya sedikit pada persediaan, memperbolehkan tidak ada kredit, jadi tidak ada piutang ya. Artinya di sini penjualan cash ya, tidak ada penjualan secara kredit. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa ini adalah short cost ya, biaya jangka pendeknya ya. Kemudian dari sisi vertikal itu kita lihat nilai rupiahnya dalam dolar atau nilai dolarnya. Kemudian di sini adalah investment kurva dalam aset, nilai investasi aset ya dari sisi horizontalnya. Kemudian kita lihat dari grafik berikutnya, ini adalah opportunity cost ya, di mana opportunity cost ini bersinggungan dengan biaya total dari memegang aktiva lancar gitu ya. Jadi ketika kita memegang aktiva lancar tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini ada titik gitu ya, minimum point gitu ya di sini yang harus dicapai oleh carrying cost maupun short cost ini. Carrying cost bisa juga dikatakan sebagai opportunity cost, di mana titik keseimbangannya dari pertemuan garis short cost dan carrying cost ini. Kemudian kita lihat juga dari kebijakan fleksibel yang sesuai ya. Jadi ada beberapa kebijakan di sini. Di sini ada total aktiva dari memegang aktiva lancar ya. Dia total dari memegang aktiva lancar, kemudian ada carrying cost, kemudian ada short cost gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada titik keseimbangan minimumnya. Di sini sudah bergeser ke arah kanan ya. Tadi dia ke arah sini, namun minimum poinnya itu agak tinggi biayanya. Namun di sini ketika biaya fleksibel, dia akan meningkatkan investasi pada aset, kemudian dari sisi biaya juga akan cenderung menurun ya. Kemudian dari sisi kebijakan yang membatasi yang sesuai gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada kurva dari carrying cost dan short cost, sementara di sini ada biaya total ya. Kemudian kita lihat di sini minimum poinnya itu dengan biaya yang cukup tinggi gitu ya. Sementara investasi di aset yang rendah, current aset. Kemudian dari beberapa kebijakan ini tergantung dengan kondisi yang ada di perusahaan. Biasanya kadang ada yang fleksibel, kemudian ada yang sesuai juga, kemudian ada juga yang pertama tadi itu yang mempertimbangkan carrying cost dan short cost ini. Nah, dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa beberapa alternatif kebijakan pendanaan aktiva lancar. Di sini ada kebijakan keuangan jangka pendek yang fleksibel, berarti proporsi yang rendah dari hutang jangka pendek terhadap pendanaan jangka panjangnya ya.
Jadi sama seperti kebijakan di atas, ada 3 itu, ada yang konservatif, moderat, maupun yang yang agresif gitu ya. Kemudian kebijakan keuangan jangka pendek yang restriktif berarti proporsi yang besar dari utang jangka pendek terhadap pendanaan jangka panjang. Kemudian pada dunia yang ideal, aset jangka pendek selalu didanai dengan hutang jangka pendek, dan aset jangka panjang selalu didanai dengan hutang jangka panjang. Pada dunia ini, modal kerja bersih pada konteks yang ini ya, maksudnya pada best practice-nya ya, modal kerja bersih akan selalu nol gitu ya. Nah, dari grafik ini menggambarkan hubungan ya antara waktu dan biaya. Kemudian perusahaan di atas membeli jagung setelah panen, penyimpanan dan menjual setelah setahun. Kemudian dinilai dengan hutang jangka pendek, modal kerja bersih selalu nol gitu ya. Nah, kita lihat di sini fixed assetnya. Ini adalah sebuah pertumbuhan dari perusahaan. Kemudian ini long term plus common stock gitu ya, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kemudian di sini ada current asset, short term debt gitu ya. Ini dibiayai oleh hutang jangka pendek. Nah, ini jangka pendek setahun lunasin lagi gitu ya. Kemudian tidak ada, kemudian di sini ada pertumbuhan perusahaan, kemudian diutang lagi, lunasin lagi, dan seterusnya. Sehingga membentuk grafik yang membuat perusahaan itu meningkatkan value-nya. Jadi ini hubungan hutang jangka pendek, jangka panjang, dan modal yang efektif yang digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan gitu ya. Inilah best practice-nya gitu. Ada juga garis yang mendatar seperti ini, ada juga justru ke bawah. Hal itu disebabkan karena pengeluaran hutang dan baik jangka panjang maupun jangka pendek serta modal atau equity-nya juga tidak optimal gitu ya, sehingga tidak mampu meningkatkan size serta meningkatkan penjualan dari perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana menyusun anggaran kas gitu ya. Anggaran kas adalah ulat utama dalam perencanaan keuangan jangka pendek. Ide sederhana, catat perkiraan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas berasal dari penjualan, tetapi kita harus memperkirakan kapan uang sebenarnya diterima. Kas keluar, pembayaran utang dagang, upah pajak dan biaya lain, pengeluaran modal. Rencana keuangan jangka panjang. Saldo kas mengatakan kepada manajer pinjaman apa yang dibutuhkan atau pemberian pinjaman apa yang dimungkinkan dalam jangka pendek ini. Kemudian perencanaan keuangan jangka pendek. Cara yang paling umum untuk mendanai kekurangan kas yang sementara adalah dengan menyusun pinjaman jangka pendek. Seperti di grafis tadi ya, ada semacam naik turunnya ya, pinjam kemudian dilunasin, pinjam lagi dan seterusnya. Pinjaman tanpa jaminan, kredit lini dari bank, kemudian pinjaman dengan jaminan, piutang dapat dijadikan jaminan, inventory loans menggunakan pembelian sebagai jaminan. Kemudian sumber lain, bankers, acceptance, dan commercial papers ya. Kemudian berikutnya bagian ini memperkenalkan manajemen keuangan jangka pendek. Kita melihat penggunaan dan sumber kas jangka pendek seperti yang tampak dalam laporan keuangan perusahaan. Kita melihat bagaimana aktiva lancar dan kewajiban lancar muncul pada aktivitas operasi jangka pendek dan cash cycle dari perusahaan. Dari perspektif akuntansi, keuangan jangka pendek melibatkan modal kerja bersih. Pengelolaan arus kas jangka pendek melibatkan minimalisasi biaya. Ada dua sumber biaya utama ya. Carrying cost adalah bunga dan biaya terkait dengan yang terjadi dari investasi yang berlebihan pada aset jangka pendek seperti kas. Kemudian short gate cost, biaya dari kekurangan aset jangka pendek. Tujuan dari pengelolaan keuangan jangka pendek dan perencanaan keuangan jangka pendek adalah untuk mencari trade off ya, pertukaran yang optimal antara dua biaya tersebut di atas, carrying cost maupun short gate cost ini. Pada dunia yang ideal atau best practice-nya, perusahaan dapat secara tepat memperkirakan penggunaan sumber kas dan modal kerja bersih ya dapat dijaga tetap nol. Kemudian pada dunia nyata gitu ya, di sisi implementasinya, modal kerja bersih memberikan buffer gitu ya, buffer yang membuat perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang berjalan. Kemudian manajer keuangan mencari tingkat yang optimal dari tiap aktiva lancarnya.
Manajer keuangan cepat menggunakan anggaran kas untuk mengidentifikasi keuangan jangka pendek yang dibutuhkan perusahaan. Anggaran kas mengatakan kepada manajer pinjaman apa yang dibutuhkan atau pemberian pinjaman apa yang memungkinkan dalam jangka pendek itu. Nah, selanjutnya kita melihat berbagai macam alternatif ya dalam pembiayaan jangka pendek ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah kita melihat sumber pembiayaan utang jangka pendek. Di situ ada pos-pos accrual gitu ya, pembayaran gaji maupun pembayaran pajak itu, utang usaha, kredit bank jangka pendek maupun warkat komersial. Berikutnya tipe pembiayaan jangka pendek pada umumnya ada dua ya, spontaneous financing adalah jenis pembiayaan berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan seperti perubahan penjualan, contohnya hutang dagang, hutang akrual, pajak gaji dan biaya lain yang masih harus dibayar yang mengikat secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah kita lihat non-spontaneous financing adalah pembiayaan jangka pendek yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan ya, operasi perusahaan ya, berupa produksinya ya, dari input, proses, kemudian output. Contoh, utang yang diperoleh dari bank jika penjualan meningkat, maka hutang pada bank tidak otomatis meningkat. Ya, commercial paper, pinjaman jangka pendek, factoring dan lain sebagainya. Ini contoh dari non-spontaneous financing ya. Dalam topik ini akan dibahas non-spontaneous financing, yaitu kredit dagang, commercial paper, CP, dan factoring. Berikutnya adalah kita lihat utang usaha atau kredit dagang adalah utang antar perusahaan yang timbul dari penjualan kredit yang dicatat sebagai piutang usaha oleh penjual dan sebagai utang usaha oleh pembeli. Biaya dari kredit dagang yang adalah dihitung dari rumus perkiraan persentase biaya sama dengan persentase diskon dibagi 100 dikurangi persentase diskon dikali 360 dibagi jangka waktu kredit dikurangi periode diskon. Penguluran pembayaran utang, stretching account payable, pengaruh kredit dagang terhadap laporan keuangan, komponen kredit dagang plus kredit dagang berbiaya, konsep kredit bersih, kemudian pentingnya kredit dagang sebagai sumber pembiayaan. Ini bagian dari kondisi yang mempengaruhi biaya dari kredit dagang itu. Kemudian kredit bank jangka pendek, di mana sudah jatuh tempo, promissory note gitu ya. Kemudian ada saldo pengkompensasian, compensation balance atau CB, plafon kredit, line of credit gitu ya. Kemudian kredit revolving atau revolving credit agreement gitu ya, dimana di dalam akad kredit itu sudah tercantum lebih kurang 5 hal ini, dan tentunya yang keenam ini biasanya ada asuransi kredit gitu ya, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan agunan dan lain sebagainya, sehingga aspek kredit ini bisa menjaga kesehatan dari perusahaan dan pihak bank sebagai pemberi kredit. Kemudian biaya atas kredit bank, ada beberapa hal yang mempengaruhi biaya. Yang pertama adalah suku bunga prima atau prime rate, adalah suku bunga yang dikenakan kepada nasabah besar dan terpercaya, lazimnya merupakan suku bunga terendah yang dikenakan oleh bank gitu ya. Kemudian 3, biaya atas kredit bank, suku bunga sederhana atau simple interest, adalah bunga yang dikenakan atas jumlah pinjaman yang sesungguhnya dan dibayar pada saat jatuh tempo, bukan pada saat kredit diperoleh ya. Suku bunga efektif sederhana, bunga dibagi pinjaman yang diterima. Suku bunga efektif sederhana 1 plus K nominalnya dibagi M pangkat M ya, dikurangi 1 gitu ya. Bunga diskonto, discount rate interest ya, adalah bunga yang dihitung berdasarkan nilai nominal kredit, dan bunga ini dibayar di muka sehingga jumlah bersih yang diterima pinjaman lebih kecil daripada nilai nominal kredit. Nah, untuk membahas ini sebetulnya lebih jelas di time value of money ya, di sana sudah memberikan sedikit gambaran atau membahas lebih detail terkait dengan suku bunga ini. Namun di sini karena kita kaitkan dengan pinjaman ke bank, kita sedikit mengulas ya. Suku bunga efektif diskonto sama dengan bunga dibagi nilai nominal kredit dikurangi bunga sama dengan bunga dibagi pinjaman yang diterima.
atau lebih sederhanakan lagi, suku bunga nominal persen dibagi 1 kurangi suku bunga nominal. Nilai nominal kredit sama dengan pinjaman yang dibutuhkan dibagi 1 dikurangi suku bunga nominal. Contoh A1 ya, PT Manis Madu minjam uang sebesar $50.000, suku bunga 12% IA atau per tahun ya. Pembayaran bunga dilakukan di muka bunga diskon ya. Beban bunga 50.000 dikali 0,12 ya, sama dengan 6.000, ini beban bunganya. Pinjaman diterima oleh perusahaan 50.000 dikurangi 6.000 sama dengan $44.000. Sedangkan suku bunga diskonto adalah bunga dibagi nilai nominal kredit dikurangi bunga ya. 6.000 dibagi 50.000 dikurangi 6.000 sama dengan 13,6364. Inilah suku bunga efektif diskonto yang dikenakan oleh pihak bank kepada PT Manis Madu gitu ya. Kemudian berikutnya, bila perusahaan minjam membutuhkan uang $50.000, maka jumlah yang dipinjamnya dihitung nilai nominal kredit sama dengan kredit yang dibutuhkan dibagi 1 dikurangi bunga nominal. 50.000 dibagi 1 dikurangi bunga nominal itu adalah 0,12 per annum ya, per tahun. Sehingga kita dapatkan adalah $56.818 gitu ya. Ini adalah jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Bila jumlah kredit bertambah, suku bunga efektif diskonto tidak berubah. Bunga ditambahkan add-on interest adalah bunga yang dihitung dari jumlah kredit yang diterima dan ditambahkan kembali ke jumlah kredit tersebut guna menentukan nilai nominal kredit yang akan dibayar secara cicilan. Kemudian rumusnya adalah perkiraan suku bunga efektif add-on interest ya. Bunga dibagi jumlah yang diterima dibagi 2. Bunga sederhana dengan saldo kompensasi atau compensation balance atau saldo minimal di bank itu ya, adalah suatu bank beri kredit dengan jumlah bunga sederhana tertentu, tetapi perusahaan harus menyediakan saldo kompensasi ya, CB, dalam presentasi sebesar jumlah tertentu dari jumlah kredit. Artinya apa? Artinya ketika kita meminjam uang di bank, ada saldo yang mengendap di rekening kita itu sebagai dana cadangan untuk mewanti-wanti ketika perusahaan itu tidak mampu atau tidak bisa tepat waktu membayar cicilannya. Maka kemudian dana cadangan ini bisa dijadikan backup untuk membayar cicilan. Setelah digunakan, perusahaan yang punya hutang tadi harus mampu atau harus mengisi lagi dana cadangan tadi gitu ya, kekurangan tadi ditransfer lagi agar nilai cadangan itu tetap stabil gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat dari sisi nilai nominal kredit sama dengan kredit yang dibutuhkan dibagi 1 kurang CB gitu ya, commercial balance. Kemudian suku bunga efektif sederhana atau CB sama dengan bunga dibagi jumlah yang diterima. Suku bunga efektif garing CB, suku bunga nominal persen dibagi 1 kurang CB. Dari contoh atau dari rumus ini kita bisa implementasikan ke dalam contoh berikut ya. Dari contoh A1 di atas, kalau dari kredit tersebut bank meminta saldo dan compensation balance atau CB sebesar 20% dari jumlah kredit, maka bisa kita implementasikan ke dalam rumus CB ini bahwa 6.000 ya, ini bunganya, kemudian 50.000 ini adalah dana yang dibutuhkan atau jumlah yang diterima, 0,12 atau 12% per tahun. Sebenarnya face value sama dengan funds required atau kredit yang dibutuhkan dibagi 1 kurang CB, sehingga kita peroleh 50.000 dibagi 1 kurang 0,20 sama dengan 62.500 ya. Kemudian kita itu yang ketiga, diskon bunga dan CB face value dihitung dengan rumus jumlah yang dipinjam sama dengan kredit yang dibutuhkan dibagi 1 kurangi nominal rate atau fraction dikurangi CB nya, sehingga kita lihat 50.000 dikurangi 1 kurang 0,2 ini dibagi 0,2 ini adalah 20% ini adalah CB ini, compensation balance, sehingga kita peroleh 73.529. Hal ini bisa kita buktikan ya dari persamaan ini ya, sehingga prepaid interest 12% dikali 73 adalah 823. Kemudian compensation balance 20% dari 73 14.706,
sehingga jumlah yang diperoleh adalah 73.529, artinya sama dengan jumlah yang kita hitung dari diskon bunga atau face value di sini gitu ya. Nah, ini adalah sebuah contoh pencatatannya. Kemudian sekarang suku bunga efektif diskon CB ya sama dengan nominal rate dibagi 1 kurangi nominal rate fraction dikurangi CB fraction ya, sama dengan 12%. Nominal rate-nya apa tadi dikurangi 1 kurangi 0,12 dikurangi 0,20 hasilnya 17,65%. Inilah bentuk perhitungan dari compensation balance atau saldo minimal yang diharapkan oleh bank dari plafon pencairan kredit kita gitu ya. Ini untuk menjaga-jaga agar likuiditas perusahaan dalam menjaga atau menjaga kewajiban jangka pendeknya tetap terjaga. Kemudian dari rumus itu kita harus mengetahui bagaimana cara memilih bank yang agar bank juga menanggung beberapa poin ya. Yang pertama adalah bank memiliki kesediaan menanggung risiko ya. Kemudian kesehat dan penyuluhan ya, adanya monitoring evaluasi dari pihak bank terkait dengan penggunaan kredit yang telah dicairkannya. Kemudian merchant banking ya tersedia di mana-mana ya. Kemudian loyalitas kepada nasabah, ada spesialisasinya ya. Misalnya BRI UMKM, kemudian BNI ada sektor corporate, kemudian Bank Mandiri sektor corporate, kemudian ya di pertambangan kelapa sawit ada Danamon dan lain sebagainya. Masing-masing bank itu punya core bisnis atau spesialisasi bisnis tertentu yang mempunyai keunggulan yang sekaligus itu menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh bank tersebut. Kemudian ada jumlah kredit yang maksimum ya, berapa plafonnya, apakah 1 triliun dan seterusnya. Nah, jika di atas 1 triliun, apakah bank itu melakukan pembiayaan bersama gitu ya, gabungan dari beberapa bank atau istilahnya konsorsium pembiayaan kredit gitu ya. Kemudian jasa-jasa lainnya seperti ya ada tersedia ATM, kemudian terkoneksi dengan lembaga-lembaga yang non bank gitu ya, seperti fintech, kemudian kemudahan melakukan pembayaran dan lain sebagainya, sehingga penggunaan dan perusahaan menggunakan pinjaman kepada bank itu bisa istilahnya berdampak secara luas atau multiplier effect secara luas terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, kemudian berikutnya kita lihat dari sisi warkat komersial atau commercial papers ya, adalah promise janji gitu ya, jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan besar dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga prima. Hanya perusahaan yang besar dan punya reputasi yang menerbitkan commercial papers atau warkat komersial ini. Jangka waktu CP ada antara 3 bulan sampai 9 bulan tanpa jaminan. Ingat ya, tanpa jaminan. Penjualan CP dapat langsung kepada investor atau membypass perantara keuangan finansial disintermediary atau melalui perantara keuangan finansial intermediary, misalnya melalui bank yang juga mengambil keuntungan. Di Indonesia, CP dimulai pada awal tahun 1989 oleh Citibank Jakarta. Karena belum ada pasar commercial paper dan diperkirakan telah banyak perusahaan Indonesia saat ini telah menerbitkan CP untuk menarik sumber dana. Ini menarik ya, jika perusahaan itu mempunyai tingkat kepuasan atau kepercayaan publik yang tinggi, perusahaan juga bisa mengeluarkan commercial paper ini. Namun ini tentu sangat berisiko ya bagi investor pemula ketika membeli commercial paper ini tanpa sebelumnya menghitung imbal balik atau kinerja dari penggunaan commercial paper tersebut. Kemudian keuntungan bagi perusahaan dalam mengeluarkan commercial paper bagi penerbit adalah rendahnya tingkat suku bunga dibanding dengan suku bunga bank ya. Kemudian bagi penerbit tidak diperlukan adanya agunan. Commercial paper mendatangkan dana jangka pendek yang cukup besar bagi perusahaan yang menerbitkannya. Commercial paper meningkatkan nama baik perusahaan yang menerbitkannya. Kemudian keterbatasan dari commercial paper atau warkat komersial ini, kemungkinan CP tidak laku di pasar itu karena bisa saja ini kepercayaan publik kepada perusahaan itu kan fluktuatif gitu ya, sehingga pada saat diterbitkan mungkin kepercayaan publik pada perusahaan tersebut sedang turun, sehingga penjualan dari commercial paper itu terganggu atau tidak maksimal.
Kemudian pada saat jatuh tempo commercial paper, kemungkinan perusahaan menunda pembayarannya karena kekurangan dana. Perusahaan kecil walaupun kredibilitas yang tinggi dalam masalah kreditnya tidak diakui kalau menerbitkan CP. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang punya klaster atau kapasitas pasar yang besar, yang kemudian itu punya kekuatan untuk menerbitkan CP ini. Jadi tidak semua perusahaan mampu menerbitkan commercial papers ini. Kemudian kita lihat tanggal jatuh tempo dan biaya pada umumnya jatuh tempo ya. Dapat 90 hari sampai dengan 270 hari. Bunga efektif commercial paper sama dengan K0 ya. K itu K0 tingkat bunga nominal ya di atas tadi. Kemudian F harga jualnya berapa, kemudian pangkat F frekuensi pembungaan ya, apakah 4 bulan, 3 bulan tadi. Kemudian dikurangi 1 gitu ya. Frekuensi pembungaan utamanya CP jatuh tempo 90 hari, maka F sama dengan 360 dibagi 90 sama dengan 4 gitu ya. Jadi F ini pangkat 4. Nah ini. Jadi kalau di jatuh temponya 130 hari, tinggal dibagikan 360 hari dibagi 30 dan seterusnya. Sehingga dari rumus ini kita bisa aplikasikan dalam contoh berikut ya. PT Madu Manis menerbitkan commercial paper seharga $1 juta dengan jatuh tempo selama 90 hari dengan harga jual 980.000. Pada hari ke-90-an, investor pembeli CP akan menerima 1.000 ya untuk investasinya, dan 980.000 bunga dibayar sebesar 20.000 gitu ya. Jadi ibaratnya gini, harganya di nominal itu 1 juta dan dijual itu 980.000 gitu ya. Itu biar lebih menarik commercial papers itu. Kemudian bunga yang dibayarkan itu sebesar 20.000 gitu ya. Sehingga nominal harga jual dengan bunga adalah 1 juta. Kita lihat di bunga efektif CP sama dengan 20.000 sama dengan 2,04% selama 90 hari dibagi 980.000. Bila CP diperpanjang setiap 90 hari, frekuensi pembungaan F sama dengan 360 dibagi 90 sama dengan 4. Bunga efektif CP sekarang adalah 1 plus 0,020 ini 04 ini dibangkat 4, kemudian dikurangi 1 gitu ya. Dikurangi 1 sama dengan 8,41%. Ya, ingat ini 390 F ini jatuh temponya, F kecil, F ini F besar ini adalah harga jualnya gitu ya. Sehingga bunga efektif sekarang adalah 8,41%. Kemudian contoh lainnya adalah kita lihat bahwa PT Madu Manis membutuhkan dana modal kerja dan meminjam kepada dua bank, yaitu Bank Mandiri dan Bank Altos dengan waktu 10 hari dengan memperhatikan tingkat bunga prima. Bunga dibebankan oleh bank atau lembaga keuangan dengan tingkat terendah kepada nasabah yang dipilih atau utama sebesar 10%. Bunga dibayar pada hari ke-120 ya. Atau 4 bulan. Di sini bank sendiri menetapkan bunga 1,5% di atas tingkat prima atau tingkat bunga tetap. Bank Altos bisa 1% dari tingkat prima atau tingkat bunga menggambang bervariasi selama 120 hari. Jumlah pinjaman adalah $40.000, di mana diminta untuk menganalisis pembiayaan jangka pendek mana yang lebih baik di antara kedua bank, apakah Bank Altos atau Bank Mandiri. Nah, dari contoh soal itu kita coba implementasikan. Pertama, Bank Mandiri ya, dengan bunga tetap 10% ditambah 1,5% adalah total 11,5%. Beban bunga 40% dikali 11,5% dikali 120 ya, dibagi 360 gitu ya, sama dengan $1,1520. Tingkat bunga efektifnya adalah 1.520 dibagi 40.000 gitu ya. 40.000 adalah nominal tadi, F nya tadi. Sebesar, jadi tingkat bunga efektifnya kita peroleh adalah 3,80%, sehingga bunga efektif tahunan adalah 1 plus 0,038 dikurangi 1 sama dengan 11,84%. Jadi bunga yang sebenarnya adalah bunga yang 11,84% ini. Kemudian dari Bank Altos bunga 10 ditambah 1 sama dengan 11%, ini floating gitu ya. Kemudian dari beberapa periode ada 30 hari, 30 hari dan 30 hari.
Tiap bulan itu ya berbeda-beda karena dia floating gitu ya. Ini prima 10%, floatingnya 11%, kemudian bunga dibayar 11% dikali 30 dibagi 30 0,916. Kemudian 30 hari berikutnya 9,8% sama dengan 10 ke 8 sama dengan 11,8 gitu ya, dikali 30 bagi 360 sama dengan 0,983. Kemudian 30 hari akhir 11%, floatingnya 12%. Nah, kemudian 12% dikali 30 dibagi 360 sama dengan 1000 ya. Sehingga biaya bunga total adalah 2.899. Ini 11% ditambah ini gitu ya. Nah, kemudian ini 11 di 30 hari floatingnya ya. Kemudian jumlah bunga dibayar sama dengan 40.000 dikali 2 ini ya, biaya bunga totalnya 2,899 sama dengan 1159,6. Artinya lebih rendah dari Bank Mandiri ya. Tingkat bunga floating tahunan efektif sama dengan 1 plus 0,02899 ini kan, dikurangi 1 sama dengan 9,50. Jadi berdasarkan perhitungan ini bunga efektif ini 11,8 di Bank Mandiri, Altos 9,5. Jadi lebih rendah adalah bunga Bank Altos, atau lebih menarik adalah bunga Bank Altos. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian pembiayaan dengan piutang usaha. Jadi ada penjaminan dengan piutang usaha atau pledging of accounts receivable, kemudian anjak piutang, factoring adalah penjualan piutang usaha disertai pengalihan risiko utang tak tertagih kepada pembeli piutang tersebut. Faktor atau pembeli piutang mengikat perjanjian dengan akta pengalihan piutang dengan penjual piutang yang disebut dengan KC, gitu ya. Pengalihan piutang. Dalam factoring ada 3 pihak, yaitu pihak yang menjual piutang yang membutuhkan dana tunai, pihak 1. Kemudian ada pihak yang berhutang kepada pihak 1 disebut dengan pihak kedua. Pihak yang membeli piutang memberikan dana cash kepada pihak 1 disebut pihak ketiga atau disebut sebagai faktor. Hal ini didapat digambarkan sebagai berikut. Ini ada rangkaian, ada pihak 1, 2, dan 3 ya. Di mana masing-masing punya peran tersendiri gitu ya. Pihak 1 ya menjual kredit kepada pihak ketiga. Kemudian pihak 1 juga menjual faktor kepada pihak kedua, di mana pihak kedua itu ditagih kepada pihak ketiga dan pihak ketiga melunasi utang kepada pihak kedua gitu ya. Kemudian pihak 1 karena dia menjual kredit, berarti pihak ketiga ini adalah hutang. Sementara pihak kedua, pihak 1 ke pihak kedua karena dia menjual factoring tadi, maka dia pihak kedua memberi kas kepada pihak ke-1 gitu ya. Ini sistem atau mekanisme yang terjadi ketika perusahaan menggunakan instrumen factoring dalam mendapatkan pembiayaan jangka pendeknya. Factoring bermula dari penjual kredit yang mengakibatkan piutang dagang atau debitur yang terutang mungkin tidak dapat melunasi hutangnya, atau pihak yang mempunyai piutang yang membutuhkan dana untuk kegiatan operasional. Pihak kreditur menjual piutang kepada faktor dan pihak faktor memberi dana cash kepada pihak 1. Saat transaksi ini pihak kedua yang memiliki piutang tersebut. Manfaat dari factoring adalah perusahaan bebas dari penagihan dan akuntansinya atau buku besar dipegang oleh faktor. Perusahaan terbebas dari piutang macet. Perusahaan memperoleh dana kas dengan jaminan piutang. Prosedur relatif sederhana dan cepat. Dengan menawarkan hutang dagang kepada pembeli atau pelanggan, perusahaan dapat menawarkan alternatif yang kompetitif sesuai dengan persaingan yang terjadi. Kalau hubungan antara pihak 1 dengan faktor sudah lama, maka hubungan ini menjadi kontinu atau saling percaya antara ketiga belah pihak itu, sehingga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih lanjut yang bermanfaat bagi pengembangan perusahaan. Siapakah yang membutuhkan factoring? Perusahaan yang membutuhkan dana umumnya meminjam dari bank, tetapi ada kalanya perusahaan tidak mendapatkan dana dari bank, mungkin karena persyaratan yang cukup banyak atau karena waktu mungkin yang lama dalam proses pengajuan kredit itu, dan perusahaan membutuhkan dana dalam tempo yang singkat gitu ya untuk membangun
kegiatan operasi di perusahaannya. Tapi ada kalanya ya, maka dalam situasi ini dapat melakukan factoring. Perusahaan membutuhkan factoring dilakukan karena perusahaan menggunakan jasa faktor untuk mendapatkan tambahan cash flow ya, semakin cepat ini kan. Mungkin kondisi usaha buruk atau keuangan lemah, akibatnya rasio keuangan jelek, sementara bank mensyaratkan kondisi keuangan baik kalau kesehatan meminjam. Perusahaan melakukan faktoring untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Perusahaan tumbuh tapi tidak ada defisi kredit, maka dengan dasar faktor manajemen dapat berkonsentrasi pada usaha yang lebih penting. Perusahaan bertumbuh tetapi kebutuhan dana melebihi dari dana tersedia, maka perusahaan dapat menjual piutangnya atau CSI tadi. Proses factoring relatif cepat. Pembiayaan factoring. Biaya factoring terdiri dua jenis, yaitu biaya komisi penjualan, factoring commission, dan biaya bunga. Komisi ini bisa mencapai 0,7% atau 2% atau lebih tergantung pada kesepakatan antara pihak dan pihak kedua. Biaya bunga dihitung mulai pada saat pemberian dana ke perusahaan sampai pada saat pembayaran piutang ke faktor dengan suku bunga sekitar 2% di atas bunga secara umum gitu ya. Artinya ini adalah bagi pemberi dana ini sangat berisiko, sehingga penekanan suku bunga itu lebih tinggi gitu ya, dan ada biaya komisi faktor ini. Contoh perhitungan sebagai berikut gitu ya. Piutang dagang PT Madu Manis dijual dengan diskonto 2% per bulan. Sebagai tambahan, faktor akan memberikan komisi 1,5% untuk pendanaan non-recourse. Jika eksportir menjual $1 juta piutang dagangnya dengan jangka waktu 90 hari tanpa recourse, perusahaan mendapat adalah nilai nominal ini 1 juta ya, kemudian bunga non-recourse 1,5% dikasih juta sama dengan $15.000. Kemudian biaya factoring 2,5% dikali 3 bulan dikali 1 juta sama $75.000. Nilai terima eksportir adalah 910.000 dari nilai nominalnya 1 juta. Sehingga sehingga ketika perusahaan membutuhkan dana bersih 1 juta, maka nilai nominal itu bisa dinaikkan gitu ya. Begitu juga sebaliknya seperti ini. Kemudian bunga tahunan menjual piutang dagangan sekitar sama dengan 4 kali 7,5% ditambah 1,5% sama dengan 36%. Meskipun biaya factoring cukup mahal, tapi dengan factoring memberikan keuntungan seperti diuraikan di atas. Dari segi factoring menghadapi risiko yang tinggi, tapi factoring mempunyai keuntungan. Faktor merupakan lembaga uang yang memiliki informasi tentang risiko kredit. Dengan berpegang pada portofolio piutang dagang yang terdiversifikasi, maka faktor dapat mengurangi risiko tidak sistematis, itu risiko yang berkaitan dengan perusahaan yang spesifik. Kemudian pembiayaan lainnya gitu ya. Pembiayaan dengan persediaan inventory, blanket line. Peningkatan persediaan adalah peningkatan agunan atas persediaan secara fidusia demi kepentingan lembaga pemberi pinjaman. Fidusia ya. Fidusia ini aset-aset yang bergerak tentunya ya, seperti kapal gitu ya, perahu gitu ya, tentunya yang bergerak fidusia. Tanda terima perwalian atau trust receipt adalah suatu tanda bukti bahwa peminjam mempunyai sejumlah persediaan yang dipercayakan kepada perwalian sebagai agunan bagi pemberi pinjaman. Kemudian pembiayaan dengan tanda terima gudang, warehouse receipt financing adalah suatu metode pembiayaan di mana lembaga pemberi pinjaman mempekerjakan pihak ketiga untuk mengawasi kerjaan meminjam dan bertindak sebagai agen bagi pemberi pinjaman. Ini warehouse receipt financing gitu ya. Kemudian gudang di lokasi proyek, file warehouse adalah gudang yang dibangun di lokasi proyek meminjam, namun pemberi pinjam bisa mendapat akses untuk mengawasi persediaan yang disimpan di dalamnya yang menjadi agunan atas kredit yang diberikan. Ini sistem-sistem seperti ini tentunya sudah berjalan ya akhir ini, bahwa dengan adanya fintech financial teknologi memudahkan pihak para penjual, pembeli maupun produser berhubungan satu sama lain, dan pola pembayaran mereka cukup relatif stabil gitu ya, dimana kondisi pihak produsen menjual barang kepada pihak pembeli, kemudian mereka sama-sama menyewa gudang atau space di mana gudang itu terintegrasi dengan logistik gitu ya, dan penjual tanpa perlu utang
ke lokasi gudangnya, cukup mereka cukup mereka mempercayakan kepada pihak pengelola gudang, karena barang yang masuk ke dalam gudang juga itu barang yang diasuransi terkait dengan kehilangan ataupun kerusakannya. Sekaligus pihak pembeli juga pihak penjual tadi yang menjual barang, yang membeli barang dari pabrik disimpan dalam gudang, juga mereka menyewa gudang berdasarkan space-nya gitu ya. Kalau itu volume gitu ya, volumetrik atau kubikasi. Jika barang itu lebih ringan, sementara membutuhkan space atau tempat yang luas. Begitu juga jika barang yang berat, akan dikenakan biaya per kilonya sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini gitu ya. Ini juga beredar luas dan sudah diatur sebetulnya dari pemerintah, yaitu undang-undang tentang resi gudang gitu ya, yang memudahkan pembiayaan yang seperti ini, sehingga memudahkan para pengusaha untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan pembiayaan jangka pendek yang liquid gitu ya. Dan juga sebaliknya, ketika mereka kesulitan menjual barang tadi dalam gudang, penjual ini kesulitan mendagangkan barang secara online maupun offline, tentu mereka bisa menjaminkan, mengagunkan KC tadi ya, atau surat gudang tadi kepada lembaga keuangan, agar mereka mendapatkan uang cash. Kemudian dari uang cash itu mereka bisa juga membeli produk yang lebih laku di pasaran, kemudian menempatkan lagi dalam gudang, sehingga aliran kas masuk kepada pengusaha ini bisa lebih relatif stabil, lebih tinggi, sehingga perkembangan usaha itu bisa lebih besar gitu ya, size perusahaan bisa lebih besar. Jadi mungkin demikian yang bisa disampaikan pada sesi ini ya. Ya, lebih dan kurang kita mohon maaf dari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kita lihat oke. Jadi jangan lupa ini ya, like, comment, subscribe, dan share bahan kuliah ini ya. Terima kasih.